Buat kalian yang bingung cari laptop kerja dengan budget 12 jutaan, ini ada laptop yang menarik banget menurut gua setelah gua menyelam-nyelam di e-commerce. Ini nih salah satu kandidat yang terbaik. Udah pakai OLED, CPU-nya juga paling baru, Intel Core Ultra 5 250H, SSD-nya juga kencang banget sampai 5000 MB per second. RAM-nya juga kencang banget, 16 GB LPDDR5X dengan kecepatan 7467 MB transfer. Garansi 2 tahun dan sudah ada juga ADP-nya bro. Rusak karena kelalaian kalian sendiri, diganti baru. So, apakah laptop yang gua pilih ini jadi layak menjadi terbaik di harganya? Laptop ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 5i 14 IMH9. Dari desain sebenarnya masih sama kayak IdeaPad Slim 5i 2024 lainnya. Bedanya cuma di CPU-nya aja. Sebenarnya dari desain sendiri ini bisa untuk semua kalangan. Lihat aja nih, simple, elegan, siapapun yang pakainya. Kelihatan laptop ini kayak laptop di harga 20 jutaan. Ukurannya juga kecil, cuma 31 x 22 cm. Dengan ketebalannya 1,69 cm aja, bobotnya cuman 1,46 kg aja. Charger 65 wattnya juga ringan 189 gram aja. Di dalam tas tentu nggak ada concern berat untuk laptop ini ketika dibawa kemana-mana. Yang buat gue happy di laptop ini bukan soal bobotnya, karena di laptop lain dengan harga mirip pun bobotnya itu ya mirip-mirip aja. Tapi bahan bodinya yang full aluminium dan ini nih jarang. Pakai laptop ini dengan jangka waktu panjang pun aman. Kejadian bodi pecah pas mau diwariskan ke adik kita itu tuh udah bisa diminimalisir. Jadi bodinya tuh tetap kokoh, nggak ada yang pecah-pecah. Ya kalau boncel-boncel kesalahan kalian sendiri. Keyboard dan touchpadnya sih sebenarnya di sini standar IdeaPad, tapi standarnya ini udah enak. Jarang ada yang komplain, tapi beda dari generasi sebelumnya. Ini ada tombol Copilot Plus untuk memanggil AI Companion App. Tambahan fitur lagi di touchpadnya sudah support gesture control. Jadi kalian tuh bisa atur brightness atau volume dengan hanya sliding di touchpadnya aja. Udah kayak laptop 20 jutaan kan. Nah ini yang gue bilang, layarnya buat laptop ini naik kelas banget. Kompetitor lainnya itu masih sibuk cari IPS panel yang bagus. Laptop ini langsung kasih OLED aja yang kita sepakat. Kualitasnya itu juara. Bezel pada layarnya juga ini tipis, buat laptop ini tambah cakep lagi. Hasil dari Kalman juga nunjukin color gamutnya ini luas banget, terutama untuk DCI P3 dan REG 2020. Tapi untuk sRGB-nya sedikit overshoot di 152,1%. Dan bisa diperbaiki dengan mengaktifkan mode HDR. Gamut sRGB-nya ini jadi sempurna. Cuman perlu diperhatikan lagi bahwa mengaktifkan mode HDR ini akan sedikit menurunkan coverage untuk gamut warna lainnya. Untuk brightness maksimal sendiri ada di 389 nit tanpa HDR dan 401 nits dengan HDR. Buat meeting di cafe sih sebenarnya masih aman-aman aja untuk brightness-nya. Jadi layar ini bisa kita katakan sudah cukup untuk konten creator dan sudah puas banget kalau dipakai cuman untuk nonton film. Kalau gaming tentulah ini bukan peruntukannya, ini laptop buat kerja. Cuman kalau dikasih panel 120 Hz sih harusnya tambah cakep karena Valorant aja bisa stabil di 200-an FPS. Tapi nanti kita bahas performanya. Lenovo memberikan kita dua front facing speaker stereo yang udah dibantu sama Dolby Atmos. Jadi pengalaman dengerin musik atau nonton film itu jadi lebih seru lagi. Tapi kalau soal bass jangan terlalu berharap di sini. Soalnya bassnya ini agak tipis. Walaupun suara yang keluar tetap jernih. Buat dengerin podcast atau meeting online ini udah aman banget. Kameranya juga udah lumayan. Udah ada fitur Windows Studio Effect dan kita bisa pakai efek-efek kayak background blur, automatic frame dan yang lainnya saat video call. Dan tentu dibantu dengan NPU-nya. Surprisingly, kameranya juga udah support Windows Hello di harga yang cukup murah. Jadi login tuh nggak perlu ketik password lagi. Plus ada webcam shutter juga kalau kalian tuh concern banget sama namanya privacy.
Bisa dibilang di sini sudah lengkap semua, kurang Thunderbolt aja sebenarnya. Kalau ada Thunderbolt ini sih pasti jadi laptop yang perfect parah. Tapi it's okay, gue udah cukup puas seenggaknya bisa diobatin dengan ada 2 Type-C yang bisa support power delivery atau DisplayPort 1.4. Konektivitas wirelessnya udah pakai Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2. Tenang, udah kenceng semua untuk konektivitas wirelessnya. Laptop ini menggunakan CPU Intel Core Ultra 5125H. By spec CPU ini menggunakan 4 P-core, 8 E-core, dan 2 LPE core atau Low Power Efficient Core. Dengan kombinasi core arsitektur seperti ini, inilah yang buat CPU di laptop ini cukup kencang dan menjalankan berbagai tugas dengan cepat dan juga tentunya efisien. GPU-nya memang masih menggunakan internal GPU dari CPU-nya dengan nama Intel Arc Graphics. Walaupun nggak pakai discrete, buat beberapa game AAA juga ini lumayan mengagetkan, masih bisa nyaman di laptop ini. Selain itu, laptop ini juga punya NPU untuk menjalankan berbagai AI workload ringan dan laptop ini sudah masuk jajaran Copilot plus PC dan bisa dipanggil Copilot dengan sekali klik aja. Ya gimmick atau enggak, tapi ada guna dikit lah tombolnya. Storage ini menggunakan SSD NVMe dari SK Hynix dengan kecepatan sampai 5000-an MB per second. Bukan yang terkencang atau tercepat, tapi udah cukup kencang. Untuk RAM-nya sendiri udah 16 GB LPDDR5X dan beneran kencang untuk kelasnya ini dengan kecepatan 7467 MB transfer per second. Jujur kecepatan memori kayak gini biasanya itu ada di kelas flagshipnya aja. Nah sekarang kita baru masuk ke performanya beneran. Secara overall gue sih puas pakai banget. Performa CPU-nya ini aja bisa ngejar performa CPU laptop gaming seri HX. Padahal daya yang ditarik dari CPU ini mentoknya tuh cuma di 60-an watt aja. Performanya di sini gue bisa bilang memuaskan. Prosesor Intel terbaru yang ultra efisien gini sudah bisa kejar performa prosesor generasi sebelumnya yang seri HX di laptop bongsor atau laptop gaming. Ini sih Lenovo agak gila karena semua performanya ini diperes habis. Sini gue jelasin. Lihat nih ya, suhunya itu sampai 107 derajat. Tenang, jangan takut langsung sama suhunya 107 derajat. Gue selesaikan dulu. Ini bisa gue bilang masih aman karena performanya setelah kita siksa dengan Cinebench, performanya itu turun gak sampai 1%. Stability performance-nya itu ada di 99,36%. Laptop lain dengan menggunakan CPU sama, gak usah ngomong kencang kayak gini. Stabil aja tuh udah cukup susah karena butuh cooler dan tuning BIOS-nya itu harus bener-bener serius. Dan gilanya lagi CPU package power-nya ini bisa running sampai 60 watt lebih dan membuat total sistem power yang keluar itu bisa sampai 80 watt. Ini sudah jelas power yang digunakan itu gak cuma dari chargernya aja tapi diambil dari baterai. Hal yang sangat pintar dan bisa dilakuin banyak brand. Tapi Lenovo yang berani terapinnya. Anyway, dengan performa yang kencang parah di laptop ini, suhu permukaannya tetap aman 40-an derajat Celcius. Sebenarnya kita masuk ke real benchmark ya. Sebenarnya buat performa gamingnya gua nggak berharap banyak karena nggak ada discrete GPU dan bukan laptop gaming juga. Dan lebih dirancang buat ngejar performance per watt terbaik. Tapi tetap kita coba aja buat main game AAA di laptop ini. Buat awalan gua langsung uji dengan benchmark game Wukong atau Black Myth Wukong dengan settingan high tanpa upscaling. Agak lucu memang, tapi yaudahlah, ini sekedar experience saja. Hasil yang gue dapatkan itu sesuai ekspektasi. Gamenya ini berjalan di 12 FPS-an aja. Bener, nggak akan nyaman. Cuman gue coba nyalain FSR-nya dan hasilnya ternyata jauh lebih membaik. Gamenya itu langsung bisa playable di 30-an FPS dengan minimal frame drop-nya itu di 25 FPS. Yang nggak jauh-jauh amat juga nurunnya. Kalau mau lebih lancar lagi sih tinggal atur aja settingan lainnya sesuai dengan ekspektasi FPS yang kalian inginkan. Ini juga berlaku di game Cyberpunk 2077 dimana ketika gamenya disettingkan grafis ultra tanpa upscaling, gameplaynya itu terasa patah-patah dan gak playable. Tapi waktu gue turunin jadi low dan gue nyalain FSR-nya, gameplaynya itu jadi much better dengan frame rate stabil di 320 FPS. Main kenceng lah untuk laptop yang bukan laptop gaming bro. Gue coba mainkan game kompetitif ringan juga kayak Valorant dengan settingan rata kiri. FPS-nya masih bisa tembus 196. Average-nya bukan maksimumnya.
Tapi ada hal berbeda waktu gue coba buat main game kompetitif lain kayak Dota 2 atau CS2. Hasilnya itu nggak nembus sampai 100 FPS. Tapi menurut gue sih masih oke aja karena gameplaynya itu masih stabil di 70-an FPS. Cuman memang ada sedikit frame drop aja kalau lagi rame efek kayak bom, asap dan segala macamnya. Ya pasti ada drop frame. But overall bagi gue performa gamingnya ini udah cakep banget. Buat performa content creationnya juga gue udah puas banget di sini. Gue coba rendering 3D di Blender itu butuh waktu 3 menitan di CPU, sementara pakai GPU-nya itu membutuhkan waktu 1 menit 10 detik aja, cukup cepat. Dan pas gua uji dengan skenario rendering video 4K di Adobe Premiere, hasilnya itu masih lumayan, cuman butuh waktu 4 menit 22 detik aja. Intel Arc-nya di sini masih ngeluarin performa yang masih decent banget. Untuk browsing atau kerjaan ofisi di laptop ini masih nyaman-nyaman aja. Mau kita coba pakai benchmark aja masih cukup oke lah untuk kelasnya. Dan saat kita coba di real use case skenario juga kayak buka 5 Word, 5 Excel, 20 tab browser, di sini pas kita pindah-pindah itu no issue sama sekali. Performanya sudah kencang, saatnya gue buktikan seberapa efisien ini laptop. Untuk ukuran baterainya sendiri di sini nggak gede-gede banget, cuman 57 Wh, tapi daya tahannya sebenarnya udah masuk ke kategori Intel Evo. Sayangnya nggak ada stiker Intel Evo aja di situ. Alasannya karena saat gue uji menggunakan PC Mac 10 Modern Office, laptop ini mampu bertahan sampai 13 jam 24 menit. Udah lebih dari cukup kalau kalian buat laptop ini cuman buat kerja ringan atau entertainment aja. Di antara sekian banyak laptop di pasaran, Lenovo IdeaPad Slim 5 14 IMH9 berhasil membuat laptop ini masuk ke kategori laptop terbaik di harganya dengan perpaduan antara performa, desain, dan harga yang cakep banget. Harga SRP-nya sendiri ada di Rp12.499.000. Dengan harga segini, kalian tuh sudah dapat laptop ramping, premium, layarnya OLED, performanya juga kenceng. Berbagai kebutuhan dihajar aja dan baterainya itu awet banget. Kayaknya duet Intel dan Lenovo di laptop ini sih bisa dibilang berhasil banget. Kalau dicari kekurangannya sih sebenarnya tetap ada aja. Slot memory card nih contohnya. Di sini ini cuman pakai micro SD card reader. Kalau misalnya pakai yang SD card reader full gitu kan, yang gede, harusnya sih ini cukup oke banget. Layarnya yang masih 60 Hz dan belum touchscreen, cuman bingung aja kalau misalnya dikasih ya Yoga jadi anak tiri atau bahkan Yoga nggak bisa laku gitu kan. Mana harganya itu under 15 juta lagi kan. Ya komen aja lah kekurangan laptop ini, yang lainnya tuh apa menurut kalian, langsung aja komen di kolom komentar. Dan sampai segini aja videonya, gua Rodi, sampai jumpa di video lainnya. Gokil sih ini laptop, udah kenceng gini dikasih HDP lagi. Gue tumpahin ini kopi, pasti diganti baru nih part-part yang kena kopinya. Tapi pertanyaannya, kopinya diganti nggak menurut lu?